Hey guys, apa kabar? Jadi di Amerika kan pemilu udah mau dimulai bulan depan tanggal 3 November. Terus kemarin itu gue udah registrasi. Terus seminggu kemudian dikirimin official ballotnya. Ballot tuh pencolokannya, papernya. Terus kita bisa ngisi, terus drop off early atau dikirim pakai mail early ke yang dikasih di dalam ballot envelope-nya itu. Jadi sekarang gue lagi ngisi. Terus nanti kita drop off ke sana ke City Hall pas lagi break, oke? Terus juga ini tuh bukan cuma pemilihan presiden, ini pemilihannya tentang kepala daerah, terus juga ada pemilihan tentang proposal yang mau diajukan ke dalam kota atau ke dalam state pada general election ini, oke? Kita isi dulu ya. Gue udah siap-siap mau jalan ke City Hall. Nanti kita nyampe sana kita drop off ya. Oke, balotnya udah siap nih. Gue udah mau jalan ke City Hall. Mudah-mudahan lancar ya, nggak banyak macet. Kita ngomongin pemilu ya. Jadi pemilu ini kan diadakan setiap 4 tahun sekali. Kalau di Indonesia kan 5 tahun sekali ya kan. Jadi ini pemilu tuh ada pemilihan presiden, pemilihan senator. Senator itu ibaratnya MPR-nya lah atau DPR-nya gitu. Enggak, senator itu MPR-nya kayaknya. Kalau representatif itu DPR-nya. Jadi giliran ada state yang lain dia pemilihannya tuh senator tuh kalau nggak salah 6 tahun sekali, representatif tuh 2 tahun sekali kayaknya. Setiap 2 tahun dia pemilihan representatif. Jadi di dalam gedung DPR MPR itu totalnya namanya kongres ya. Kongres itu totalnya ada apa ya, lupa gue jadinya. Apa ya, lupa jadinya. Google aja deh total kongresnya itu ada berapa. Kongres itu kalau senat, kongres itu terdiri dari senator dan House of Representative. Jadi senatornya itu ada 100 orang dari 50 states. Nah, House Representative-nya itu gue lupa berapa biji. Waktu itu ngetes citizenship kan ditanyain ada berapa. Dan gue udah lupa sekarang. Kita ngecek volume dulu, siap, testing, mantap. Oke, sekarang tuh gue habis parkir motor di sini. Terus kita nanti ke sana tuh official ballot drop off. Berarti kita harus jalan ke sini lah. Oke. Jadi di Amerika itu sistem votingnya aneh juga sih. Sebetulnya sih nggak full demokrasi kayak kita di Indonesia ya. Di Indonesia dulu kan kamu voting langsung buat jadi presiden kan. Langsung lu pilih namanya gitu. Jadi there's two differences. Jadi di Amerika ada namanya electoral vote. Electoral vote itu di Amerika itu ada dua. Satu namanya electoral vote dan popular vote. Jadi kalau di Indonesia Jadi kalau di Indonesia kan pemilihan presiden itu dipilih karena popular vote kan. Jadi siapa presidennya yang menang itu karena mendapatkan popularity vote dari citizennya. Nah kalau misalnya di Amerika presiden itu menang karena electoral vote. Electoral vote itu ditentukan dari
dari state-nya mereka lah. Jadi setiap state ada berapa voters gitu. Jadi misalkan setiap state ada, kayak di California kan banyak tuh, ada House Representative-nya, ada senatornya. Itu mereka yang menentukan siapa pemenangnya di presiden. Makanya in United States itu sebetulnya it's not a fully demokrasi ya. Karena susah lah sebutnya, karena negaranya juga udah ratusan tahun kan. Jadi mereka nggak bisa mengganti konstitusi gitu loh, karena itu kan fundamental value, jadi kita harus ngikutin. Ini pertama kalinya gue voting, jadi gue ikut voting aja. What? Ada jamnya lagi. Oh, tapi masih bisa sampai jam 5. Monday to Friday until 5 o'clock. Tuh ada tulisannya. Yaudah, gue sampai di sini aja lah videonya. Takutnya diomelin nanti, diciduk, nggak boleh rekam daerah sini. Oke, nanti gue ceritain bagaimana prosesnya nanti di luar. Cheers. Oh, ternyata simple banget. Kalau lu udah ada balot, maksudnya papernya, lu udah isi, lu tinggal masukin ke dalam envelope-nya, terus dan lu harus tanda tangan dan kasih tanggal berapa, dan terus tulis alamat lu di mana. Udah gitu drop off aja langsung. Udah gitu that's it. Yeah, that's the process. Very easy and simple. Oh, tadinya gue di sini aja nih parkirnya nih, pas depannya City Hall ini. City Hall. Iya. Tapi kayaknya ditutup sekarang ya. Ini City Hall ini ditutup karena COVID. Kalau lu mau secara gampang tuh di drop off aja di kantor pos. Jadi kalau di kantor pos jadi lebih gampang kan, mereka bisa langsung diajukan ke state, nanti state yang ngatur, ada departemennya kan. Tetapi masalahnya itu orang-orangnya Republican, orang-orangnya Trump, soalnya dia udah bilang gini, kalau misalnya gue kalah itu artinya gue dicipoin gitu loh, di cheating katanya. Cheating gimana sih? Kemarin aja tanggal yang 2016 election dia menang aja, dia juga bilang kayak gitu, katanya it's rig katanya, dibohongin. Ujung-ujungnya yang menang kan, ya enggak? Jadi dia bilangnya, oh kalau gue kalah ini pasti gue dicipoin gitu. That's no way man. Itu election itu seluruh negara tuh bener-bener serius. Jadinya untuk pemilihan pemimpin kan, otomatis kita harus serahkan kepada orang yang bertanggung jawab, ya kan? Nggak mungkin dia cheating. Orang itu kan security-nya kan layers, there's a layers on it, so nggak mungkin lah kayak gitu. Jadi jangan takut kalau misalkan Anda nggak punya kesempatan untuk pergi ke ballot box, kamu langsung aja ke registrasi dulu. Udah registrasi, dapat balotnya, terus udah isi, tanda tangan, envelope, terus dikirim pakai kantor pos. Selesai. Iya. $2 ya. Ya ganteng orang. Yuk. Gila, bensinnya mahal sekarang. Kan Harley itu kan termasuk simple banget. Apalagi yang kayak gini, nggak ada. Ini kan masih air cool engine kan.
Ini air cool, udah gitu apa namanya, udah air cool, terus lu bisa ngeliat dia punya fuel injection segala macam. Lu bisa lihat dia punya macam-macam sih. But in the future gue sih pengen punya kayak electric motorcycle gitu yang buat sehari-hari pakai, yang nggak perlu, yang parkirnya gampang ya kan. Yang parkirnya gampang, terus irit ya kan. Tiap malam ngecas aja, besokannya baterainya full. Tapi belum ada, udah ada tapi mahal banget gitu loh, nggak ada versi affordable-nya. Oke, kita pergi ke Starbucks dulu ya. Oke coy, sekarang kita beli kopi dulu ya. Sabar. Oke bro, kita dapat minumannya nih. Shit, this is dirty. Not the... Nah, nangkring sini aja dulu coy. Panas. Anjir. Panasnya nggak tahan. Kalau panas gue komplain mulu nih. Tapi kita ngomongin apa ya? Oh, gue minum kopinya sekarang ini Venti Pumpkin Cold Brew Cream. Manis sih, kayaknya agak terlalu manis, tapi rasanya mantap banget ya. Kalau lagi seasonnya Thanksgiving gini, banyakkan minumannya Starbucks itu benar-benar nikmat. Mudah-mudahan Starbucks bisa survive during pandemic ini. Soalnya I really like Starbucks. Banyak orang yang komplain katanya Starbucks rasanya nggak enak, kopinya terlalu mahal. Hey, kalau Anda berasa mahal, ya jangan beli. Ya kan? Bisnis itu, yang namanya bisnis, mereka setup pricing itu based on apa ya? Based dengan research. Jadi nggak mungkin lah kopi harganya $4 itu dia cuman nebak gitu. Gue mau buka warung kopi nih, terus gue taruh aja harganya $4 ya. Emangnya ngeren buildingnya murah coy, pakai daun ya. Emangnya lu mau kontrak tokonya itu murah, apalagi di San Francisco. Walaupun sekarang masih pandemik, itu masih mahal coy. Average-nya untuk kota-kota lain di San Francisco tuh mahal. Akhirnya finish juga yang large. Oke deh bro, ini gue mau udah selesai nih. Sekarang gue mau masih ada waktu 30 menit buat lanjut kerja. Gue pengen pakai 15 menit power nap, jadi nanti nggak terlalu ngantuk pas kerja malam ya nggak. Ya udah, sampai sini aja vlog nomor 17-nya. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang pemilu di Amerika,
tanyakan aja kepada gue dengan komen di bawah, oke? Terus jangan lupa subscribe dan like. Bye bye guys.